Apa sih Persakmi itu dan bagaimana kiprahnya dalam bidang kesehatan? Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia. Persakmi itu aspeknya adalah pada aspek promotif dan preventif. Bagi masyarakat yang sehat, itu bagaimana supaya tidak sakit, itu tugasnya dari teman-teman dari Persakmi. Melalui anggotanya adalah para sarjana kesehatan masyarakat. Kan lebih baik sedia payung sebelum hujan. Ya. Bukan sedia jas hujan sebelum hujan. Apa sih kesehatan masyarakat? Itulah. Fakultas Kesehatan Masyarakat ini itu adalah fakultas di mana dia tuh mencetak programmer kesehatan. Persakmi rumah SKM gitu. Ayolah kita kembali ke rumah kita, itu loh, ke rumah SKM. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional yang ke-57, hadir di studio Puspa Channel satu profesi, satu organisasi profesi kesehatan yang gerakannya ini berbeda dari profesi yang awal-awal kita sempat bicara. Hadir di studio Puspa Channel Ketua Persakmi, ya, nanti bisa diolah, bisa didalami apa itu Persakmi, cabang Kabupaten Sumeneb, Bapak Dodi Rafsanjani SKM MKes. Sahabat sehat, mari kita ulas bersama apa sih Persakmi itu dan bagaimana kiprahnya dalam bidang kesehatan. Selamat siang Pak Dodi. Ya, selamat siang Bapak Arman. Ya. Mendengar nama Persakmi, mungkin nama organisasi profesi ini masih jarang terdengar di telinga teman-teman, terutama insan kesehatan, apalagi masyarakat. Bisa dijelaskan Pak Dodi, Persakmi itu kumpulan apa, dari profesi apa, dan bentuk gerakannya untuk pelayanan kesehatan itu apa? Persakmi ini itu adalah organisasi yang berbeda dari organisasi yang lainnya. Berbicara masalah Persakmi, sebelumnya mungkin perlu flashback, bahwasanya kesehatan itu ada 4 aspek di dalamnya. Jadi yang pertama itu adalah aspek promotif, preventif, terus ada namanya kuratif terkait pengobatan, itu biasanya banyak teman-teman dari dokter. Yang terakhir adalah ada aspek rehabilitatif. Itu dari teman-teman perawat. Lah, Persakmi itu ada di mana? Persakmi itu aspeknya adalah pada aspek promotif dan preventif. Artinya kalau ada masyarakat yang sakit, itu akan diobati oleh dokter, sama ada teman-teman dari perawat. Tapi bagi masyarakat yang sehat, itu bagaimana supaya tidak sakit, itu tugasnya dari teman-teman dari Persakmi. Melalui anggotanya adalah para sarjana kesehatan masyarakat. Jadi anggota dari Persakmi ini sebenarnya ada satu jurusan tersendiri, yaitu sarjana kesehatan masyarakat. Benar. Kalau saya baca di banyak laman-laman berita, ketika kita bergerak dalam area tadi sehat, berarti bisa dikatakan Persakmi ini mengedepankan paradigma sehat. Benar. Jadi sesuai dengan paradigmanya sendiri, itu kita tidak menganut yang namanya paradigma sakit, tapi paradigma sehat. Bagaimana orang yang sehat itu tetap sehat. Dan yang kedua adalah bagaimana orang yang sakit, yang sudah sembuh dari sakitnya, itu bisa segera sehat gitu loh. Sehat kembali. Berkaitan dengan area kerja untuk Persakmi atau merupakan kumpulan dari sarjana kesehatan masyarakat, ini kan bisa bekerja di rumah sakit ataupun di puskesmas ya Pak Dodi? Benar. Gambarannya ketika ada di puskesmas, rentang-rentang apa saja yang bisa dikerjakan oleh
teman-teman sarjana kesehatan masyarakat ini sendiri? Iya, kembali saya teringat ketika pada saat masa kuliah. Jadi mulai awal, kenapa sih masuk SKM itu loh, milih sarjana kesehatan masyarakat? Jadi kependekan atau singkatan dari sarjana kesehatan masyarakat itu SKM? Iya, benar. Jadi saya sendiri pun ketika memilih pertama kali sekolah itu juga bingung apa sih kesehatan masyarakat itu lah. Fakultas Kesehatan Masyarakat ini itu adalah fakultas di mana dia tuh mencetak programmer kesehatan. Saya boleh mengatakan seperti itu. Kenapa programmer kesehatan? Itu karena apa? Kita yang sebagai penggerak utama pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia. Dikatakan motor penggerak karena apa? Sesuai tadi itu, aspek kita pada aspek promotif dan pada preventif. Sehingga bagaimana kita mengedepankan paradigma sehat itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan gerakan hidup sehat yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, seperti itu. Iya. Dalam masa pandemi kali ini, saya yakin anggota-anggota Persakmi ini bukan karena sebagai tenaga kesehatan tidak pasti untuk berdiam diri ketika menghadapi pandemi ini. Gerakan-gerakan yang dilakukan Persakmi untuk membantu masyarakat dalam posisi paradigma sehat bisa disampaikan, Pak Dodi? Iya, jadi peran dari Persakmi sendiri pada saat masa pandemi ini itu kita lebih banyak memang ada di balik layar. Yang dikatakan balik layar itu adalah gini, kita banyak melakukan kajian. Salah satunya itu adalah pada saat pandemi itu kajian terkait masalah studi psikososial. Psikososial atau yang sering saya baca juga adaptasi kebiasaan baru. Benar. Jadi bagaimana kita itu melakukan kajian terkait bagaimana sih kebiasaan dari masyarakat itu pada saat pandemi dan bagaimana kebiasaan masyarakat itu saat menghadapi kehidupan new normal itu. Ya, yang tujuannya tadi kembali ke tadi untuk suatu upaya promotif dan preventif. Iya, benar. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke-57, khusus untuk Persakmi Kabupaten Sumeneb, ada tidak Pak Dodi suatu kegiatan atau giat yang dilakukan oleh teman-teman baik di puskesmas ataupun dimanapun mereka itu melaksanakan tugas untuk mengisi acara atau memeriahkan Hari Kesehatan Nasional tahun ini? Iya, terkait mengenai rencana kami dalam rangka HKN ini tuh ada dua. Jadi yang pertama itu adalah saya mengkategorikan yang sudah berjalan dan dilaksanakan di level puskesmas itu adalah teman-teman dari saya yakin teman-teman juga ikut serta dalam kegiatan vaksin ya? Ya, ikut dalam kegiatan vaksin. Artinya adalah apa? Bagaimana upaya kolaborasi dari seluruh tenaga kesehatan itu bisa berupaya bersama untuk bisa mengedukasi masyarakat supaya untuk membiasakan hidup sehat di pasca pandemi ini tuh loh. Artinya di sana itu upayanya adalah upaya peningkatan dari vaksinasi sendiri, di mana Sumeneb ini itu masih perlu ditingkatkan. Nah, yang pertama itu. Yang kedua itu adalah terkait mengenai upaya kami itu untuk melaksanakan program sedaya. Jadi bisa diceritakan desa sehat berdaya. Desa sehat berdaya. Nah, jadi yang dikatakan desa sehat berdaya di sini itu adalah apa? Itu adalah implementasi dari gerakan masyarakat untuk hidup sehat, di mana bagaimana upaya suatu desa itu bisa mengedukasi secara mandiri. Iya, secara mandiri masyarakatnya ada tiga. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana masyarakat itu mau sadar dan mampu. Terakhir mampu melakukan pola hidup sehat itu loh. Sehingga nantinya ketika ada permasalahan kesehatan itu mereka sudah bisa mengcounter, artinya mencegah supaya tidak terjadi permasalahan kesehatan yang berulang. Yang berulang atau menjadi tambah serius pada suatu desa itu ya? Ya, benar. Kalau boleh tahu Pak Dodi, anggota Persakmi terutama di cabang Kabupaten Sumeneb, jumlahnya sudah ada berapa yang
terhimpun, yang terkumpul atau yang join dalam organisasi Persakmi. Untuk terkait keanggotaan di Persakmi cabang Sumeneb ini itu sudah ada sudah beranggotakan 70-an anggota. 70 orang ya. 70 anggota itu tersebar baik di puskesmas, di dinas kesehatan maupun termasuk di rumah sakit. Ya, perlu sahabat sehat ketahui bahwa Pak Dodi Rafsanjani ini adalah salah satu administrator kesehatan yang bekerja di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Jadi keseharian Mas Dodi ini, karena beliaunya adalah administrator kesehatan, beliau melakukan analisa-analisa berkaitan dengan angka-angka kesehatan yang ada di rumah sakit, melakukan perencanaan termasuk melakukan evaluasinya juga. Pak Dodi, terkait dengan apa yang teman-teman coba susun Desa Sedaya, kira-kira dari bentuk Desa Sedaya itu bisa tidak nantinya kalau misalkan kita melakukan percobaan atau satu barang dua desa dikembangkan ke desa lain? Sangat bisa. Jadi kenapa saya bilang sangat bisa? Karena itu kemarin sudah diinisiasi dan sudah coba diimplementasikan oleh Persakmi cabang Jawa Timur gitu loh. Ya. Itu di daerah Kediri sama Malang gitu loh. Ya. Jadi mulai dari mulai dari serah terima programnya, artinya adalah ada nantinya itu di dalam program Sedaya ini itu kita akan menempatkan minimal 1 SKM itu loh, sarjana kesehatan masyarakat yang akan mendampingi bagaimana masyarakat itu bisa tiga aspek tadi itu, jadi sadar, mau, dan mampu. Kita akan kawal ketiganya. Artinya memang yang pertama adalah terkait masalah sadar. Bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Apa sih yang namanya pola hidup sehat? Oke. PHBS ya. PHBS. Kalau masyarakat lebih gampang itu PHBS. PHBS. Artinya mulai dari yang sadar, mau, dan mampu. Untuk implementasi dari program ini sendiri, kami tidak bisa bekerja secara sendirian, tapi ini adalah kolaboratif dari seluruh stakeholder yang ada. Baik di desa itu, baik dari kepala puskesmasnya, dari teman-teman profesi lain, bidan, perawat, terus dari karena masalah kesehatan desanya itu bukan masalah preventif promotif juga. Benar. Ada area tadi kuratif dan rehabilitatif. Iya. Makanya kan arahnya itu adalah apa? Karena aspeknya adalah promotif preventif, maka bagaimana kita berupaya supaya masyarakatnya tidak sakit. Oke. Kan lebih baik sedia payung sebelum hujan ini. Bukan sedia jas hujan sebelum hujan. Mas Dodi, kembali ke organisasi ya. Persakmi ini sendiri, kalau saya lihat secara nasional, itu banyak organisasi-organisasi selain Persakmi yang merupakan tempat berkumpul dari teman-teman yang mempunyai passion kesehatan masyarakat, tanpa saya sebut apa ya. Kira-kira apa sih bedanya Persakmi ini dengan mereka? Iya, jadi memang ada yang membedakan. Kalau saya boleh mengatakan itu ada benang merah yang memang sangat membedakan antara Persakmi dengan organisasi lainnya, dalam tanda kutip yang mirip gitu loh. Meskipun ada embel-embel namanya kesehatan masyarakat, tapi kami pertegas bahwasanya di itu Persakmi itu apa? Persakmi itu adalah kepanjangan dari Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia. Okay. Artinya dari sini sudah tegas bahwasanya Persakmi ini itu adalah wadah seminat dan seprofesi sarjana kesehatan masyarakat. Kalau di lambangnya, kalau saya lihat di laman ofisialnya dari Persakmi, rumah SKM gitu ya? Iya benar, rumah SKM. Makanya kami ketika awal pendirian itu di level nasional itu memang disuarakan bagaimana ayolah kita kembali ke rumah kita gitu loh, ke rumah SKM gitu loh. Karena apa? Ini sudah ada histori panjangnya. Artinya tidak serta-merta ini instan, tapi ini ada historinya. Boleh dikatakan kalau saya boleh bercerita itu, jadi ini berawal dari komunikasi nasional, kedua itu di
Makassar. Itu di Makassar pada saat tepatnya itu tanggal 21 Mei 1998. Jadi kalau ingat 98, kita pasti akan ingat reformasi. Sama seperti itu. Dari reformasi itu yang menjadikan istilahnya semangat tuh loh. Bagaimana kami dari teman-teman SKM itu mengadakan komunikasi daerah. Pertama kali itu di Makassar. Di Makassar. Sehingga terbentuklah yang namanya Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia. Awalnya di Makassar. Awalnya di Makassar. Seiring waktu, akhirnya dilakukanlah pertemuan yang berikutnya itu di Undip. Nah, di Undip itu pada saat tanggal 8 Agustus 2009. Jadi pada saat itu namanya berganti. Dari yang awalnya adalah persatuan, itu menjadi Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia. Okay. Dan yang terakhir adalah terkait mengenai yang Undang-Undang Tenaga Kesehatan 36 tahun 2014. Itu kami mengadakan forum nasional lagi itu di Padang. Tepatnya itu tanggal 7 September 2017. Nah, itu pada saat itu diubah lagi yang namanya nama dari Persakmi ini sendiri. Namanya tetap Persakmi, cuman kepanjangannya adalah Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia. Artinya memang kalau saya boleh mengatakan kalau Indonesia itu ada dari Aceh sampai Papua, kita memulai itu dari timur, dari Makassar sampai ke Padang. Dari Padang. Seperti itu. Tapi tetap Indonesia ya. Tetap Indonesia. Pak Dodi, jadi kita ini sudah tahu bahwa Persakmi itu bergerak antara preventif dan promotif. Benar. Ya. Di era pandemi ini kita ini dalam posisi sudah akan, ya moga-moga saja kita berakhir, ya kita sukses menang dari pandemi. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman sejawat terkait momentum HKN ini, apa yang harus dilakukan ke teman-teman sejawat yang ada di Semenap, termasuk teman sejawat SKM yang ada di Indonesia yang bisa melihat saluran ini. Apa sih yang harus kita lakukan mengingat momentum Hari Kesehatan Nasional kali ini? Iya, terkait apa yang harus dilakukan oleh Persakmi, terutama itu adalah para SKM itu, kita kembali lagi kepada tema dari HKN ini itu adalah sehat sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku. Itulah. Artinya adalah bagaimana kita itu tetap mengedepankan yang namanya bagaimana kita tetap berupaya apapun kondisinya, kita harus bisa selalu bergandengan tangan untuk membiasakan diri untuk hidup sehat. Artinya adanya pandemi ini pun juga memberikan pelajaran yang sangat besar kepada kita. Termasuk saya sendiri yang sudah boleh dikatakan alumni COVID itu. Penyintas gitu. Penyintas. Itu saya sangat merasakan betul bagaimana saat saya itu mengalami penyakit tersebut loh. Artinya itu memang yang diincar pertama kali itu yang saya rasakan pada mentalitas kita. Bagaimana mental kita itu dengan kondisi fisik yang ada ini tuh bisa down. Tapi alhamdulillah kembali lagi, selama kita masih mempunyai iman dan mempunyai motivasi untuk tidak pernah menyerah, untuk selalu hidup sehat, itu kita akan bisa menghadapi rintangan tersebut. Saya berharap tentunya dengan berdoa ya. Berdoa, diiringi dengan doa. Tapi di sana itu doa ini itu adalah di endingnya. Tapi terpenting adalah bagaimana kita itu bisa berikhtiar untuk memulai apapun itu. Maka oleh karenanya saya mengajak kepada seluruh SKM baik di kabupaten, terutama di Kabupaten Semenep, provinsi maupun di seluruh Indonesia, kita jangan pernah pantang menyerah untuk selalu berupaya hidup sehat. Kita akan mendampingi masyarakat, akan mengajak, akan mengedukasi mereka untuk selalu mengedepankan hidup sehat. Minimal dari level kita sendiri sama lingkungan keluarga kita. Mulai dari bagaimana kita menjaga diri kita untuk membiasakan hidup sehat melalui buang sampah ke tempatnya. Terus berperilaku hidup sehat mulai dari hal-hal yang kecil lah di rumah itu loh. Bagaimana ketika kita mau makan atau mau berperilakunya, maka cucilah tangan kita itu loh sebelum menjadi promotor kesehatan. Benar. Sahabat sehat, ya, SKM atau Sarjana Kesehatan Masyarakat ini geraknya
pada promosi dan preventif. Teman-teman SKM ini menginginkan bahwa semua masyarakat Indonesia menjaga dalam zona sehat. Ya, paradigma sehat itu selalu dikedepankan oleh teman-teman SKM ini. Ya, mengakhiri podcast hari ini bersama Ketua Persakmi Cabang Sumeneb. Tadi terbersit, meskipun ikhtiar apapun, berdoa tetap jangan dilupakan. Maju terus Persakmi Cabang Sumeneb, maju terus Persakmi Indonesia, maju RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-57. Sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku.